Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-18 atau pertemuan terakhir sebelum kita ulangan harian yang kedua. Ya. Nah, jangan terbebani. Untuk tugas praktek juga sudah saya share, nanti saya share lagi di grup. Silakan simpan di kantong. Nah, materi kita hari ini bisa diperhatikan layarnya. Saya share dulu. Nah, materi kita hari ini adalah menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari mulai dari awal. Jadi, teks eksposisi itu strukturnya ada tesis, di mana tesis itu berisikan gagasan atau ide atau pendapat yang disampaikan oleh siapa itu, boleh penulis, boleh orang yang berpidato, boleh orang yang menyampaikan aspirasinya kepada orang lain. Nah, mungkin Andi Petengai bisa dibaca nak, supaya ada feedback dari kalian. Oke, silahkan. Silahkan Andi Petengai. Dan Mak. Yeah. Menyajikan gagasan ke dalam tes eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam tes eksposisi. 2. Menyusun ulangan gagasan ke dalam tes eksposisi. Kegiatan 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam tes eksposisi. Oke, sudah. Karena kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagai negeri berselimut asap putih, langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Oke, sudah. Sudah ya? Nah, ini gagasan pokok sudah dipelajari di bab 1. Gagasan pokok itu ada atau hadir di setiap paragraf. Ya, di setiap paragraf itu ada gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu juga sudah saya jelaskan terletak di awal, kadang terletak di awal yang biasa disebut deduktif, kadang juga terletak di akhir atau induktif, atau bisa juga campuran ada di awal atau akhir. Nah, pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Ini sudah kita praktekkan di bab 2. Nah, perhatikan contoh gagasan pokok berikut. Ini gagasan pokoknya, kemudian kita yang berikan gagasan penjelas. Nah, kita langsung ke sini. Ya, bencana kabut asap. Oh, bencana. Kalau saya mau tambah gagasan penjelas ini, merupakan bencana yang memilukan. Nah, kalau versi saya bisa tambah gagasan penjelasnya. Ya. Ini. Dari sederetan bencana yang terjadi di Indonesia, ya, dari sederetan bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk kabut asap, merupakan ulah manusia yang tidak didasari dengan pelestarian lingkungan. Nah, itu versi saya. Jadi kita membuat gagasan penjelas didasari dengan, oh lihat intinya di sini, oh bencana ya, bencana. Jadi dari sederetan bencana yang terjadi di Indonesia, nah itu.
Lihat lagi, kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Nah, bisa tambahkan yang berdasarkan ini, bencana. Nah, ini juga sebenarnya gagasan penjelas, gagasan utama atau gagasan pokok sudah dibahas di bab 1, bahkan ada tugasnya. Oke, Putri Ramadhani, dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2, menyusun ulang gagasan pokok gagasan ke dalam teks eksposisi. Jika gagasan pokok di atas, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, dan gagasan penjelasnya dikembangkan dalam sebuah paragraf akan menjadi sebuah paragraf yang padu, seperti contoh di atas. Lanjutkan menata gagasan pokok dan gagasan penjelas nomor 2 dan 3. Di atas ke dalam paragraf yang utuh dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Oke, kita langsung melihat contohnya. Ini tadi, nah ini yang kedua. Ini penyebab bencana adalah perilaku manusia. Ini contohnya. Oh, kita lihat di sini bencana perilaku manusia. Kita bisa tambahkan gagasan penjelas. Ya. Versi saya ya, kebiasaan manusia membuang sampah di sembarang tempat juga merupakan penyebab terjadinya banjir akhir-akhir ini. Nah, itu perilaku manusia. Oh, jadi versi saya ya, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah perilaku manusia yang membuang sampah di selokan mungkin atau di sembarang tempat. Lanjut lagi. Ini kita. Nah, sekarang menyusun ulang ya. Ini tadi kita menyusun ulang teks eksposisi. Jadi sekarang ini tugasnya ya, membuat sebuah teks eksposisi. Sebentar saya perlihatkan tugasnya. Atau sudah ada itu, sudah di upload, tapi saya perlihatkan dulu. Jadi sekarang itu ada tugasnya, silahkan disimpan di kantong tugas ya, seperti biasa. Ini dulu. Kelihatan tidak ini di layar tugasnya? Tidak ya? Tidak ya? Oke. Ini kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, buatlah wacana teks eksposisi sama yang kemarin. Kalau yang kemarin itu laporan teks observasi, ini teks eksposisi. Ya. Kemudian tulis di buku latihannya yang berada dalam map plastik, kertas tebal folio, minimal 5 sampai dengan 7 paragraf. Jangan lupa kalau sudah judul teksnya, pasti ada ya judul teksnya. Judulnya ya bisa mengambil dari yang ada di buku. Nanti kita bahas kembali. Kemudian setelah dibuat wacananya, tuliskan tesis. Ya, jawabannya tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat. Apa pendapat, apa ide yang kamu ingin sampaikan pada wacana itu. Ya, bisa juga kamu buat wacana tentang belajar di rumah. Idemu apa? Sampaikan. Kalau idemu misalnya setiap guru tidak usah memberikan tugas misalnya, atau cukup satu tugas satu bab. Kemudian cari dan tuliskan minimal 2 argumentasi pada wacana yang telah dibuat. Ingat, argumentasinya bisa argumentasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tesis duluan, baru argumentasi. Tesis biasanya di awal paragraf, argumentasi setelah paragraf pertama atau setelah kalimat pertama.
Kemudian, cari dan tuliskan penegasan ulang, pendapat atau rekomendasi. Nah, penegasan ulangnya itu berada di akhir paragraf. Contohnya, ya, sebagai orang yang mengerti pentingnya kebersihan lingkungan, seharusnya kita menciptakan pola hidup sehat dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kata kuncinya di sini, penegasan ulang itu opini, belum terjadi. Ya, biasanya mengandung kata seharusnya, diharapkan, itu penegasan ulang atau rekomendasi. Cukup 5 ini saja, dipoto, kemudian kirim ke kantong tugas. Nah, kita kembali ke yang di buku tadi, ya, yang di buku. Saya share kembali. Ini. Nah, kamu boleh memilih topik lain ini. Nah, setelah itu, kembangkanlah gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi. Tapi kalau tidak mau memilih itu, boleh yang lain. Oke, Indri, bisa dibaca ini, Indri? Pak. Silahkan. 1. Pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan berikut atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu. Ya. 2. Datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. 3. Kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. 4. Presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. 5. Berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. 6. Publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau di media cetak. Oke, lanjut. Stop ya. Nah, ini nomor 4, 5, 6 ini tidak usah. Kalau 1, 2, dan 3 sudah menjadi di tugas siap tadi ya. Sudah ada masuk. Karena kita masih belajar di rumah, 4, 5, 6 ditiadakan, 1 dan 2 dan 3 itu sudah masuk tadi di tugasnya. Nah, ini sudah materi terakhir, ringkasan. Artinya materi kita sudah selesai. Ini. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin minggu depan ulangan, Pak. Pertemuan berikutnya hari apa? Hari Senin, Pak. Hari Senin. Oke, hari Senin belum ulangan. Kita review dulu semua materi ya. Jadi saya tetap tunggu kehadirannya yang 5 orang ini. Insya Allah akan ada reward atau hadiah dari saya yang selalu hadir. Karena saya lihat yang selalu hadir cuma ini, tapi tidak apa-apa. Kita juga tidak boleh memaksakan temannya untuk hadir. Intinya adalah sekarang absensi. Karena guru ya, setiap hari harus hadir di sekolah jika ada jamnya. Untuk melaporkan perkembangan peserta didik yang diajar pada hari itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait ulangannya, materinya, kalau materi kita bahas pertemuan berikutnya. Yang dipelajari, yang di soal yang kita ambil nanti di ulangan, Pak, yang sudah semua dipelajari dari bab 1, Pak? Tidak. Cukup bab 1, bab 2 saja. Kan bab 1 sudah ulangan harian. Oh iya, Pak. Ya. Soalnya mirip dengan yang soal ulangan harian 1. Kan sudah ada pengalaman. Jadi kalian buka akun Clipper School-nya. Kalau ada yang lupa sandi cukup hubungi saja. Saya tidak usah buat akun lagi.
Jumlah soal 25 nomor. Waktunya sama dengan waktu pada saat belajar, tetapi tetap saya tambahkan. Mungkin 30 menit sebelum ulangan, itu soalnya sudah muncul dan akan hilang 30 menit setelah pembelajaran selesai. Jadi waktunya 60 menit kali 3, 180 menit, 3 jam. Jumlah soal sama, yaitu 25 nomor. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Contoh soalnya nanti di pertemuan berikutnya saya kasih contoh soal, ada di materinya yang akan saya kirim rangkuman materi. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada, Pak. Ada ya? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Ya. Oke, sudah menyala semua. Saya absen ya. Oke, sudah selesai. Belajar apa setelah ini? Sejarah, Pak. Sejarah. Yang ajar siapa? Bapak siapa? Pasti sih, kata kalian kan jarang di sekolah, muka gurunya juga pasti belum kenal terlalu. Tidak sama seperti saya, setiap minggu 2 kali ketemu mungkin sudah bisa mengenal wajah saya. Dan saya juga seperti Rio Hartawan, saya sudah mungkin kalau ketemu di jalan sudah tahu ya. Iya, ini yang selalu hadir ini. Kalau di petangnya di mana sekarang? Di Jalan Gagawa ya? Bukan, Pak. Di mana, Plek? Di Masepe. Wah, lumayan jauh, sekitar 7 km ya dari sini. Tapi kan kalau sekolah ada di Kendaraan tak toh? Coba. Oke. Jadi untuk minggu ini guru dulu yang diuji coba ke sekolah, bukan dicoba, diharuskan ke sekolah. Kecuali jam pertama, nanti setelah jam pertama ini saya mau berangkat sudah rapi. Kalau Rio Hartawan di Pangkajene ya? Iya, Pak. Di mana? Di Pangkajene, Pak. Jalan apa maksud saya? Jalan Andi Sulalipu, Pak. Oh, Andi Sulalipu, dekat dari sekolah. Nggak sampai 1 kilo. Iya, Pak. Ya. Kalau Putri Ramadhani? Di jalan apa, Kina? Putri Ramadhani? Jalan pesantren. Pesantren mana? Benteng Leo? Pesantren Salman. Oh, Salman. Salman dekat juga. Dekat. Kalau Indri? Di Bampu, Pak. Di mana? Bampu Iya, Pak. Iya. Oh, Bampu dekat sekali juga dari sekolah. Oke. Tidak terasa, waktu terus berlalu. Pertemuan ke-18 sudah selesai. Kita akan ke pertemuan ke-19, mereview materi. Untuk hari ini, rangkuman materi ada di Classroom, juga saya simpan. Juga akan saya simpan di grup WhatsApp. Rekaman pembelajaran juga akan saya simpan nanti di YouTube. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pertemuan ke-18 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.